Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Yazan. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Saat ini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi eh, manajemen toko pakaian, yaitu aplikasi yang saya buat dibangun menggunakan Laravel untuk framework backend dan databasenya itu menggunakan MySQL. Dan untuk blade template saya menggunakan Bootstrap supaya tampilannya agar dan mukanya yang lebih enak dilihat lah. Dan tujuan aplikasi ini untuk mempermudah pencatatan transaksi, penjualan, dan manajemen stok barang sih. Jadi selanjutnya kita tes untuk masuk ke dalam webnya ya. Kalau kalian sudah tahu VS Code tentang menggunakan Laravel, harus masuk ke PHP Artisan Start, baru kita langsung masuk ke 127.01 dan titik 2.8000. Jangan lupa nyalahin SMPP atau Laragon ya, supaya database-nya terhubung. Dan ini adalah tampilan awal dari login ya. Nah, dari tampilan awal ini kita harus masukkan email dan passwordnya. Nah, dari email dan password ini saya menggunakan keamanan autentikasi. Jadi hanya hanya yang terdaftar saja yang bisa masuk. Contohnya ada 3 ini. Nah, yang bisa mendaftar itu adalah si admin. Dia punya akses ke semuanya, bisa ngedit dan lain-lain. Dan kasir itu cuma bisa menginput dan si manajer cuma bisa melihat. Nah, selanjutnya kita coba login ya. Kalau misalkan kita kosongkan passwordnya, apakah bisa? Nah, kalau misalnya password kosong itu tidak bisa, dia harus diisi. Kalaupun satu, misalnya kita input salah gitu passwordnya atau lupa, dia akan keluar seperti ini, incorrect password. Jadi harus benar-benar hafal ya. Password ini bisa dirubah, minta ke si adminnya langsung untuk digantikan atau dihapus atau dibuatkan baru emailnya. Nah, untuk tampilan awalnya saya masuk dulu ya. Untuk tampilan awalnya si kasir seperti ini. Ini ada customer details, ada item config, yang di sini ada history. History itu adalah inputnya yang sudah diinput ya. Contoh kita nginput dulu ya namanya, coba. Atas nama siapa nih? Misalkan Tasya. Nomor teleponnya 089 nah 0898765431. Nah, untuk dia pengen beli apa nih barangnya? Ternyata dia beli kaos polos. Nah, di sini juga ada stoknya. Jadi ini stoknya sisanya 13, ini stok ada 9 dan hujan ada 29. Misalkan dia pengen beli kaos polos, tapi stoknya cuma 9. Kalau misalkan dia beli 10 nih, dia akan keluar seperti ini. Nah, dia tidak bisa dibeli karena kaos polosnya tidak memenuhi stok ya, melebihi jadinya. Mau nggak mau si kasir langsung menginfokan ke tim admin terlebih dahulu untuk menambahkan stoknya. Kalau yang berhasil misalnya Tasya. Nah, si Tasya ini pengen beli 2 atau 3, jadi bisa tambahin lagi itemnya. Misalnya sisa yang satu adalah kemeja lengan panjang, yang satu adalah kaos polos, atau satu lagi kita tambahkan baju renang. Nah, misalnya kuantitinya berapa, dia bisa 1, 2, atau 3. Ini adalah kuantitinya. Nah, kalau misalkan dia berhasil, ini kalau dia sudah membayarnya, kita langsung complete transaction saja. Nah, transaction successful. Jadi di sini ada pembeliannya si yang diinput oleh siapa, kasir, user. Jadi kasir ini bisa dinamakan juga. Contoh yang di bawah ini namanya ada Ilham atas nama kasirnya. Nah, di sini ada customer juga namanya siapa, Tasya. Diinput tanggal berapa dan jam berapa. Totalnya segini. Kalau misalnya sudah selesai, coba kita
print untuk minta bukti bayarnya. Setelah keluar print ini kita klik print receive, habis itu lalu kita print. Nah, itu kegunaan untuk kasir. Dan yang selanjutnya adalah kegunaan untuk admin. Dan masuk ke admin. Nah, ini adalah tampilan dari admin. Di sini ada total stock, revenue today, transaction, total item, dan inventory overview. Yang diisinya adalah stok barang yang sudah di input ya. Ada meja panjang 10 unit, spot 8 unit, tajam 28 unit, celana pandang 10 unit, dan ini ada sales yang sudah dijual. Dan kita bisa menambah produk baru juga. Nah, di sini ada 4 barang ya, meja lengan. Yang tadi saya bilang tuh ada berapa tadi? Saya awalnya dashboard di grafik ini ada berapa unit, bisa kelihatan dari sini. Di sini untuk diedit juga bisa, kalau misalnya si kemeja lengan panjang ini baru dibeli nih kemarin gitu sama si tim ini, dia nambah sama manajer disuruh untuk beli nambah 100 misalnya 100 tambah 10 dari 110 ya 110, dan baru kita update. Nah, stoknya ditambah 110. Nah, kalau low ini berarti harus ada peringatan untuk ditambahkan barangnya supaya tidak terlalu habis gitu. Kita juga bisa nambahin produk baru. Contoh tadi kan udah ya, celana, berarti celana pendek harganya 25.000, stoknya ada 10, kita save. Nanti kalau selesai dia akan keluar di sini 25.000 dengan 10 unit. Nah, setelah itu kita ke user. Nah, ini yang saya bilang tadi, jadi di sini tuh cuma bisa didaftar oleh si admin. Untuk cobaannya kita bisa ngedit atau hapus akun ya. Contoh kita ngedit, nah ini atas nama Adi. Oh, si Adi udah bisa nih, contohnya kita ganti namanya siapa ya, Ruhul. Nah, email juga harus ganti Ruhul emailnya. Dan di sini roll dia bagian apa nih, ternyata dia bagian kasir juga gitu. Dan ngelamar sebagai kasir gitu, dan sudah terterima. Nah, passwordnya ini terserah, misalnya dia minta password saya yang mudah aja ya, kita tulis aja password atau bikin password baru update user. Oke. Nah, kalau sudah berubah tadi sih ada baca, nah ini yang terganti jadi Ruhul. Kalau misalnya mau hapus bisa kok, misalkan si apa nih yang, nah si admin ini udah gak ada nih orangnya nih, kita mau hapus nih sebagai kasir, kita delete user, are you sure, ya kan, kita delete aja. Oke. Nah, dia akan ada notifikasi seperti ini, user delete successfully, jadi berkurang lah user. Dan kalau kalian mau lihat user ada berapa, di sini kelihatan. Nah, untuk historinya, nah ini adalah apa namanya, input-inputan oleh si kasir. Jadi kita bisa edit, bisa print ulang ataupun hapus. Contoh nih si kasir ini nih, kita mau lihat dulu nih dia barangnya apa. Dia membeli berapa meja lengan panjang dengan satu quantity. Nah, diinputnya oleh user. Customer namanya clean user. Ini kita pengen hapus nih. Oke. Nah, transaction delete and stock restore. Jadi si apa namanya, yang tadi itu misalnya dia salah input gitu, dan stoknya tuh akan kembali lagi. Jadi kan kemeja lengan panjang ya, kemeja lengan panjangnya jadi bertambah jadi 1 unit lagi, jadi nggak akan jual hitungannya. Nah, kalau misalnya mau ngedit gitu, misalnya kita ganti nih edit gitu.
oh si ini namanya bukan ini, ternyata namanya salah gitu, namanya Bayu. Nah, kita ganti lah Bayu, nomornya segini 08 08 976 54 32 321. Nah ternyata pembeliannya bener nih kemeja lengan panjang, tapi dia ada tambahan gitu misalkan. Tambahan apa, celana pendek, dan harga dengan total satu. Kalau udah ya kita update, habis itu kita print ulang, baru printan ini dikasih oleh ke si kasirnya, atau si kasir pun bisa melihat inputannya sudah dimodif, jadi tinggal print aja dia. Oke, selanjutnya kita ke manajer. Oh iya, kita ke manajer dulu di sini sebentar. hmm. Selanjutnya kita ke manajer, tadi ada error jadi saya lagi perbaiki sebentar. Kita ke manajer. Nah, adalah tampilan manajer sih, nggak jauh beda dari si admin ya, cuma perbedaannya ada di bawah ini. Ada low stock alert, artinya barang itu kurang dari stok ya. Dari stok ada celana pendek dan kaos polos. Di situ ada apa nih, minimal tuh di sini tuh naruhnya 10 sih. Contoh ini celana panjang tuh aman, di bawah 10 dia akan ngasih tahu. Untuk selanjutnya kita lihat di sales report. Nah di sales report ini kita bisa melihat per hari, per bulan, atau per tanggal. Per hari itu kita bisa nih kayak gini, contohnya nih per hari. Hari ini jam 5 sampai jam 6 ada transaksi di nilai 675.000. Dan misalnya kita pengen per bulan nih, kita per bulan, di bulan apa kita pilih. Saya ingin di bulan Januari. Tuh, filter. Nah, totalnya ada 9 ya. Jadi total keseluruhan ada 2.075.000. Nah, di sini juga kelihatan siapa aja yang input, si kasir, Ilham, dan kasir juga. Kita mau lihat misalkan nih eh, si manajer ini pendek per tanggal, bisa juga per tanggal. Jadi misalnya dari per tanggal apa nih? Misalnya dari bulan 2025 nih atau 2024. Kita klik aja di sini. Nah, 2024. Jadi saya maunya dari tanggal sini aja. Kita coba dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita filter. Nah ini totalnya cuma 2 juta ya tadi ya, karena dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau misalnya dari tanggal 7 sampai tanggal 10 dia akan berubah, cuma 1.675.000. Nah ini kita bisa ekspor juga ke PDF dan Excel, di mana kliknya di sebelah sini ada gambar seperti kartu memori, ada namanya si ekspor PDF dan ekspor Excel. Kita klik coba ekspor PDF, kita lihat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini untuk jadikan PDF. Nah selanjutnya coba kita ke Excel, kita ekspor ke Excel. Nah Excel itu ada isinya kayak gini. Nah ini adalah hasil dari Excel. Kita bisa tambahkan rumus misalkan dari sini. Misalkan kita mau hasilin semuanya totalnya. Nah ini totalnya 175.000, sama kan kayak tadi. Jadi dia per transaksi mengambilnya. Oke. Nah selanjutnya kita ke database dulu. Kita mulai isian database-nya. Tadi nama tokonya lah toko pakaian. Ini adalah isi dari database-nya: customer, department, employees log, split, jobs, medicine, password, reset. Di sini ada semua. Dan yang saya ingin lihat adalah dari user. Nah si user ini itu kan tadi banyak ya, ada yang saya buat ya, dan tadi terakhir itu rule.
itu kan rule itu passwordnya adalah PA, password PASW word. Salah satunya kan kelihatan nih harusnya. Jadi ini di database pun kita tidak bisa tahu apa itu passwordnya, hanya si usernya aja yang tahu. Jadi gitu. Untuk selanjutnya ke codingannya, ya ini adalah codingannya. Nah ini adalah tampilan dari bootstrap. Saya mau tailwind dan ya ininya memakai MySQL yang saya bilang tadi. Ininya database-nya untuk config itu banyak sih, ada pp, dan saya juga pakai JWT ya. Sekian paling untuk demo aplikasinya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.